Bab 497. Saya akan merawat Anda. Tidak perlu begitu. Aku bukan lagi seorang jenderal. Sean mengayunkan tangannya dan mengisyaratkan Regina untuk duduk. Pak, Anda adalah jenderal. Di hati saya, Anda selamanya jenderal. Di hati para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di barat laut, Anda selamanya jenderal. Regina akhirnya menurunkan tangannya setelah mengatakan itu dengan nada bicara yang serius. Karena tidak mau terjebak dalam topik itu, Sean menggeleng dan tetap diam. Sementara itu, Regina tidak bisa menahan perasaan prihatin saat melihat Sean duduk di kursi roda. Dia bisa menerima kejatuhan Sean karena dia tahu bahwa seseorang dengan kemampuan seperti Sean pada akhirnya akan bangkit kembali ke kejayaannya yang dulu. Hal yang sulit Regina terima adalah kenyataan bahwa Sean menjadi cacat. Meskipun demikian, itu tidak akan mempengaruhi kecerdasan taktisnya. Selama pikiran Sean sehat, dia masih bisa melatih kecerdasannya. Namun, bagi seorang tentara yang secara aktif berperan serta dalam medan perang, kehilangan kaki akan membuat seluruh hidupnya tidak berarti. Regina merasa seolah jantungnya dipenuhi lapisan kapas yang tebal. Dia merasa sulit bernapas. Regina mengusap ujung hidungnya. Dia masih belum berani duduk. Dia berdiri di depan Sean dan berkata, Jenderal, saya sudah mendengar tentang keadaan Anda. Baik. Sean mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jenderal, menurut saya ini tidak adil untuk Anda. Anda berada di Angkatan Darat, berjaga di perbatasan, dan musuh kita tidak berani mendekat. Anda melindungi ketentraman jutaan keluarga di Draconia. Namun, negara yang menjadi tempat tinggal banyak keluarga ini gagal untuk menyediakan tempat yang bisa Anda sebut rumah. Ini sangat tidak adil bagi Anda. Regina menyuarakan pikirannya dengan gigi terkatup. Namun, setelah mendengar itu, Sean hanya menggeleng dan tersenyum. Aku hanya melakukan tugasku. Sebagai seorang tentara dalam Angkatan Darat, sudah jadi tugasku untuk melindungi negara kita. Mereka tidak berhutang apapun padaku. Mereka juga tidak wajib merawat orang asing. Sean telah menerima segala sesuatunya dengan apa adanya. Sejak dia memulihkan kekuatannya, dia berhenti ambil pusing mengenai banyak hal. Jenderal, Anda tidak peduli. Regina membelalakan matanya seraya bertanya pada Sean. Tidak sama sekali. Dengan sikap tenang, Sean menepisnya. Regina menatap Sean dengan mata terbelalak dan dengan berani menyatakan, Anda mungkin tidak peduli, tapi saya peduli. Orang lain mungkin tidak tahu ini, tapi saya tahu berapa banyak yang telah Anda lakukan untuk Draconia. Jika mereka tidak merawat Anda, saya yang akan melakukannya. Jika Anda tidak keberatan, rumah saya akan menjadi rumah Anda. Regina terdengar serius. Sean cukup terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka Regina akan mengatakan hal seperti itu. Ketika Sean masih berkuasa, bahkan keluarga terhebat di kota Riverfall pun akan merasa terhormat dengan kunjungan Sean, apalagi keluarga Achard. Namun, bagi orang lain, sekarang Sean hanyalah pria tidak berguna yang duduk di kursi roda. Apa Regina tidak merasa muak padanya? Sean membentangkan telapak tangannya dan menunjuk kakinya seraya bertanya, Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanyalah beban sekarang? Jenderal, Anda bukan beban. Anda penyelamat legendaris dari Draconia. Anda pahlawan besar yang melindungi negara ini. Anda juga penyelamat saya. Regina tetap serius dan matanya tetap terbuka lebar. Saat itu, regu pengintai divisi ketiga kami pergi ke belakang garis musuh untuk mendapatkan informasi, tetapi jejak kami terlacak. Semua orang berencana untuk meninggalkan kami. Sementara itu, Anda adalah satu-satunya yang melawan mereka dan menyatakan bahwa tidak ada tentara yang boleh ditinggalkan.
Anda memimpin pasukan kami untuk bertempur dan menyelamatkan kami. Tanpa Anda, saya pasti sudah pergi dari dunia ini. Itu sebabnya, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Anda tidak pernah menjadi beban bagi saya. Anda pahlawan saya, penyelamat saya. Saat itulah, mata Regina mulai berkaca-kaca. Regina dan anggota regunya sudah putus asa kala itu. Mereka tahu para petinggi tidak akan pernah melakukan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan kelompok kecil mereka yang terdiri dari beberapa puluh anggota. Tidak masuk akal bagi mereka untuk menanggung risiko kehilangan ratusan atau ribuan tentara hanya untuk menyelamatkan Regina dan anggota regunya. Karena alasan itu, Regina dan anggota regunya telah putus asa dan siap untuk mati. Namun, saat Sean datang bersama pasukannya, Regina dan anggota regunya merasa bersimpati sampai meneteskan air mata saat melihat bendera pasukan itu dari jauh. Pada saat itulah, meskipun Regina memiliki kepribadian yang kuat, hatinya benar-benar dimenangkan oleh sosok Sean yang gagah berani. Sejak saat itu, di hati Regina tumbuh perasaan yang berbeda untuk Sean. Aku tidak melakukannya untukmu. Itu demi mengumpulkan informasi untuk Angkatan Darat sehingga aku tidak menyerah saat berusaha menyelamatkan kalian. Baik itu kamu atau orang lain, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Tidak ada yang istimewa. Sean mengayunkan tangannya acuh tak acuh. Dia memperhatikan keadaan Regina yang tampak aneh. Mungkin tidak penting bagi Anda, tapi itu penting bagi saya. Karena alasan itu, apapun yang terjadi pada Anda selalu menjadi penyelamat saya. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia untuk menjaga Anda selama sisa hidup Anda. Saya harap Anda akan memberi saya kesempatan ini. Regina lalu membungkuk dalam-dalam di hadapan Sean. Dengan berkata begitu, Regina sudah mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Tidakkah itu cukup jelas jika dia mengaku bersedia menjaga Sean seumur hidupnya? Secuek apapun Sean, dia seharusnya bisa mengetahuinya. Perasaan Regina pada Sean mungkin tidak sebatas perasaan dalam persahabatan antara rekan seperjuangan. Bab 49.8 mari kita lihat bagaimana ini berakhir. Sean perlahan mengangkat kepalanya, dan dia disambut dengan tatapan mata Regina. Nora menghabiskan 2 tahun merawatku, dan itu sangat membebaninya. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Itu sebabnya aku harus menolak. Sean merasa berterima kasih atas tawaran Regina, tapi dia tidak akan menerima kebaikan itu dari Regina. Tentu saja, Nora berperan besar dalam hal ini. Jenderal, saya tahu Anda akan teringat dengan perawatan Nora untuk Anda di masa lalu. Namun, saya sudah berdiskusi dengannya sebelum saya datang ke sini. Saat Regina menyelesaikan kalimatnya, kepala Sean terangkat untuk melihatnya. Alis Sean tertaut erat menjadi kerutan. Apa yang kalian bicarakan? Sean mengira Regina memberitahu Nora tentang perasaan Regina pada Sean. Sangat mungkin bagi Regina untuk melakukan itu jika dilihat dari kepribadiannya yang lugas. Regina menatap lurus ke arah Sean dan berkata dengan nada serius. Saya bertanya pada Nora, dan dia memberitahu saya bahwa dia pasti akan meninggalkan Anda kali ini. Dia mungkin akan benar-benar bersama dengan Hawk di masa depan. Jika bukan karena Nora yang dengan tulus mengatakan pada Regina bahwa dia sudah menyerah untuk tetap bertahan di sisi Sean, Regina tidak akan pernah datang mencari Sean pada saat seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Regina, Sean terdiam. Dia mampu memberikan pengaruhnya dalam hal perubahan atas banyak hal, namun dia tetap tidak bisa mengubah keputusan Nora. Meskipun Nora tidak bersalah, Nora juga keras kepala. Setelah Nora membuat keputusan, akan sangat sulit bagi siapapun untuk meyakinkan Nora untuk mengambil keputusan sebaliknya. Jika Sean tidak mau menyerah untuk tetap mempertahankan wanita yang telah merawatnya selama 2 tahun, maka dia harus melakukan pendekatan melalui keluarga Perkins. Sean mengangguk lalu berkata seraya mengayunkan tangannya.
Aku mengerti. Kamu harus pergi. Regina terkejut dengan jawaban Sean. Dia sedikit menggertakkan giginya dan mencoba melanjutkan. Jenderal, Anda? Sean melihat ke arah Regina, lalu menggeleng dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku hidup cukup nyaman di sini. Sedangkan soal Nora, aku punya rencana sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Juga, kamu tidak perlu memanggilku jenderal setelah ini. Aku tidak lagi berada di posisi itu, setidaknya tidak untuk sekarang. Sean luar biasa yakin dengan kata-katanya ketika mengatakan itu. Tidak ada sedikit pun gurauan. Ya, Tuan. Regina mau tidak mau mengiyakan hal itu dengan anggukan. Bahkan, jika Sean bukan lagi jenderal terhebat bintang 9, Regina tetap tidak berani melawan perintahnya. Saya akan menunggu Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat yang menerima Anda bisa datang kepada saya. Keluarga saya, keluarga Achard, akan punya tempat untuk Anda. Saya, Regina Achard, bersedia merawat Anda. Setelah mengatakan itu, Regina menunggu. Namun, balasan dari Sean tak kunjung datang. Jane, Tuan Lane, saya akan pergi sekarang. Ujar Regina lirih. Dia memiliki banyak hal lain untuk dikatakan, dan bahkan berharap untuk memberikan pelukan pada pria yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya itu. Namun, dia tidak berani melakukan itu. Sean berdiri di hadapan jendela, melihat sosok Regina pergi, dan menggeleng seraya menghela napas. Dia adalah wanita yang kuat dan tangguh. Namun, pada saat itu, sosok Regina terlihat agak menyedihkan dan membangkitkan perasaan kasihan dalam diri Sean. Sejujurnya, Sean memang memiliki kesan yang baik terhadap Regina. Regina sangat baik dalam segala aspek. Regina memiliki latar belakang militer, memberi kontribusi besar, dan juga setia kepada Sean. Karena itu, Sean sungguh menyukainya. Lagi pula, Sean mengenal Regina jauh lebih awal daripada saat mengenal Nora. Namun, menyukainya tidak sama dengan mencintainya. Setelah melihat Regina pergi, Sean bergumam pada dirinya sendiri. Maaf, aku memiliki hati yang kecil yang ruangnya hanya cukup untuk satu orang. Dan saat ini, satu orang itu adalah Nora Perkins. Setelah itu, Sean berdiri sekali lagi dan berjalan ke arah jendela. Hawk, kamu sudah menampilkan pertunjukan yang cukup rumit untuk mengusirku dari keluarga Perkins. Tunggu saja. Setelah pertunjukan itu selesai, kita berdua akan bicara. Aku ingin melihat bagaimana pertunjukan ini berakhir untukmu. Seringai sedingin es terukir di wajah Sean. Hari berikutnya, Nyonya Perkins dan beberapa anggota inti keluarga Perkins mengikuti Hawk ke gedung grup Acton. Nora juga ada di dalam mobil. Dia tidak berencana pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut. Dia tidak bisa mengatakan tidak pada Nyonya Perkins. Selanjutnya, Nyonya Perkins sengaja mengatur agar Nora berada di mobil Hawk. Karena Hawk tidak bisa berhenti bicara, Nora mengangguk sesekali agar tetap sopan. Bahkan jika Nora menerima takdirnya dan memilih Hawk, di lubuk hatinya, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk membohongi perasaannya dan melawan hati nuraninya. Hawk melirik sekilas ke arah Nora yang duduk di belakang melalui kaca spion. Sorot mata jahat terlintas di matanya. Lanjutkan saja. Tetaplah bersikap sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu memohon belas kasihanku ketika kamu menjadi milikku dan kemudian aku campakkan. Hawk mencibir dalam hati sambil memegangi roda kemudi mobil. Asalkan dia bisa mengesahkan kesepakatan, dia akan menjadi penyelamat keluarga Perkins. Pada saat itu nanti, keluarga Perkins tidak mungkin menolak permintaannya. Apalagi,
kalau permintaan itu hanyalah sesuatu yang mudah seperti memberi restu padanya untuk menikahi Nora. Segera saja, rombongan itu tiba di gedung grup Acton. Mereka memarkir mobil lalu keluar dari dalam mobil. Namun, Hawk langsung curiga bahwa ada sesuatu yang aneh saat dia melihat ke arah pintu. Sebelumnya, Ace memberitahu Hawk bahwa dirinya akan menunggu di depan gerbang sebelum pergi bersama-sama menemui Tuan Garner dari grup Acton. Kenapa Ace tidak ada dimanapun? Tanpa orang dalam yang membawa mereka masuk, pintu gedung grup Acton tidak mudah dimasuki. Tuan Eason, ada apa? Nyonya Perkins bertanya. Saat itu, Nyonya Perkins sudah menganggap Hawk sebagai orang penting dalam keluarga mereka. Nyonya Perkins, tidak perlu khawatir. Aku jamin keluarga Perkins akan dapat menandatangani surat perjanjian itu hari ini. Jika tidak, aku akan mencela nama keluarga Easonku sendiri. Izinkan aku menelpon Tuan Remington terlebih dulu. Hawk langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon Ace. Bab 499, Menanggung Kesalahan. Anggota keluarga Perkins menatap Hawk dengan rasa percaya diri. Mendengar nada tunggu dari ponselnya, Hawk langsung mengerutkan keningnya sedikit. Hari ini dia benar-benar lama mengangkat teleponnya. Tepat saat Hawk mengeluh, seseorang menjawab panggilan telepon itu. Halo, Tuan Eason? Suara Ace terdengar dari ujung telepon. Pak Remington, apa yang terjadi? Nyonya Perkins dan aku sama-sama sudah berada di depan gedung grup Acton. Kenapa kamu tidak berada di sini untuk menyambut kami? Dari nada bicaranya, terlihat jelas bahwa Hawk cukup kesal. Ace tersenyum dan memberikan jawaban yang formal. Anda sudah di sini? Masuk saja. Kebetulan sekarang saya ada rapat di luar. Saya akan segera kembali. Bagaimana kalau begini? Anda semua masuk saja, dan saya akan membuat janji bertemu dengan Tuan Garner untuk Anda. Baiklah. Tolong kembali secepatnya. Meski Hawk agak tidak puas, dia tidak banyak bicara dan langsung mengakhiri panggilan telepon saat itu. Sementara itu, Ace yang berada di ujung lain panggilan telepon sudah berada jauh di luar negeri dan tersenyum mengejek sembari meletakkan ponselnya. Kembali secepatnya. Aku khawatir aku tidak akan pernah kembali sekarang. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi malu di wajahmu. Hahaha. Dulu kamu banyak membuat penderitaan, dan sekarang sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Ace tergelak selama beberapa saat, lalu melepaskan kartu SIM dari ponselnya dan menghancurkannya di tempat itu. Membayangkan keluarga Perkins, keluarga Eason, dan Sean digiring berputar-putar olehnya saja sudah membuat dirinya benar-benar senang. Hawk meletakkan ponsel dan berdeham. Bagaimana? Sesuai dugaan, anggota keluarga Perkins merasa khawatir dan sudah mulai menanyainya. Bahkan, Nora pun menatap Hawk. Keraguannya yang sengaja dia perlihatkan telah berhasil menarik perhatian keluarga Perkins. Hawk menggeleng dan memberitahu rombongan itu. Pak Remington tidak ada di kantor sekarang. Ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Hah? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenneth, paman Nora, langsung bertambah cemas. Setelah mendapatkan perhatian mereka melalui ketegangan itu, Hawk akhirnya terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah meminta Pak Remington membuat janji dengan Tuan Garner. Kita hanya perlu pergi mencari Tuan Garner dan semuanya akan beres." Phew. Untung saja. Tuan Eason benar-benar hebat karena akan dapat bertemu dengan Tuan Garner secara langsung seperti itu. Nenek, aku perlu minum-minum dengan Tuan Eason malam ini saat acara makan malam perayaan kita. Dengan gembira, anggota keluarga Perkins mulai membahas hal itu. Nyonya Perkins perlahan berbalik untuk melihat Nora,
lalu berkata, "Nora, Tuan Eason benar-benar telah bersusah payah untuk keluarga kita." Mendengar itu, Nora perlahan mendongak dan menatap Hawk dengan kening berkerut. "Apa Pak Remington yang Anda maksud tadi adalah Ice Remington?" Saat itu, Nora akhirnya sadar. Terakhir kali dia makan malam dengan Ace, dia ingat Henry dan teman-temannya menyebutkan bahwa Ace baru saja mulai bekerja di grup Acton. Namun, hal-hal setelahnya membuat Nora terkejut. Karena itulah, Nora tidak sempat merenungkannya lebih jauh. Sekarang, saat mereka akhirnya berada di depan gedung grup Acton, Nora tiba-tiba teringat akan hal itu dengan jelas. "Nora, apa kamu mengenal Pak Remington?" Nyonya Perkins terkejut saat mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka Nora tahu nama lengkap Ace. Saat Hawk mendengarnya, dia langsung menatap Nora. Dia tahu sedikit tentang apa yang terjadi antara Ace dan Nora. Dia memang ingat bahwa mereka pernah berkenalan. Adapun mengenai bagaimana tepatnya hubungan mereka, Hawk tidak tahu menahu. "Ace adalah teman sekolahku." Tepat saat itu, Nora cukup terkejut juga. Dia tidak pernah menyangka Pak Remington yang sangat dikagumi oleh Nyonya Perkins dan Hawk sebenarnya adalah Ace Remington. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan anggota keluarga Perkins dan Hawk, terlihat bahwa mereka menjunjung Ace begitu tinggi. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka hormati ini sudah menderita berkali-kali di dalam genggaman Sean. Saat itu, dia tidak pernah menyangka Pak Remington yang sangat dikagumi oleh Nyonya Perkins dan Hawk sebenarnya adalah Ace Remington. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan anggota keluarga Perkins dan Hawk, terlihat bahwa mereka menjunjung Ace begitu tinggi. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka hormati ini sudah menderita berkali-kali di dalam genggaman Sean. Saat itu, Nora langsung membandingkan Ace dengan Sean. Ace, yang sangat dihormati oleh keluarga Perkins dan keluarga Eason, telah menderita di dalam genggaman Sean. Bukankah itu berarti Sean jauh lebih mampu daripada Ace? Apa itu juga berarti bahwa Sean memiliki status yang lebih tinggi dari Ace? "Nora, apa maksudmu? Pak Remington adalah teman sekolahmu? Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Pertanyaan Fanny membuyarkan lamunan Nora. "Ya, jika dia teman sekolahmu, bisakah kamu setidaknya membantu dengan mengatakan hal-hal baik mengenai keluarga kita padanya? Kenapa kamu membiarkan Tuan Eason bekerja begitu keras dalam hal ini? Kelihatannya kamu tidak mau membantu keluarga kita. Mungkin ada masalah antara kamu dan Pak Remington? Itukah sebabnya grup Acton tidak ingin bekerja sama dengan kita?" Anggota keluarga Perkins yang tidak menyukai Nora mulai mengkritik Nora. Sebelumnya, mereka mengklaim bahwa Sean merupakan alasan mengapa grup Acton menolak untuk berurusan dengan keluarga Perkins. Dengan kepergian Sean, mereka sudah cukup puas. Karena itu, tidak ada gunanya lagi bagi mereka mengungkit Sean. Terlepas dari itu pun, jika mereka diberi kesempatan untuk menyalahkan Nora, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Ketika Nora mendengar apa yang mereka katakan, dia langsung terdiam. Mungkinkah alasan dibalik penolakan grup Acton untuk bekerja sama dengan keluarga Perkins adalah Sean? Bab 500 pasti akan membereskan hal itu. Bagaimanapun juga, ada beberapa konflik yang terjadi antara Sean dan Ace. Ace mungkin menaruh dendam pada Sean, dan mungkin itu sebabnya Ace sengaja mempersulit Sean setelahnya. Semakin Nora memikirkannya, semakin besar kemungkinan tersebut. Jika itu masalahnya, mengusir Sean mungkin adalah langkah yang tepat bagi keluarga Perkins. Dengan senyum masam di wajahnya, Nora tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala saat memikirkannya. "Nora, kami sedang berbicara denganmu di sini. Masalah ini ada hubungannya denganmu atau tidak?" Fanny berjalan maju dan meneriaki Nora dengan wajah cemberut. "Iya,
Ini ada hubungannya denganku. Aku punya dendam dengan Ice. Karena dia jadi tidak mau berurusan dengan keluarga Perkins. Apa kamu senang sekarang? Semuanya karena aku. Sean tidak ada hubungannya dengan ini. Kita salah telah menyalahkannya. Jadi, maukah kamu membawanya kembali sekarang? Nora maju selangkah dan mengimbangi tatapan Fanny. Setelah mendengar itu, keluarga Perkins terdiam. Mereka butuh usaha keras untuk mengusir Sean. Tidak mungkin mereka memintanya kembali. Itu menjelaskan dengan tepat kenapa mereka semua membisu. Hawk berdeham dan berkata, soal itu. Meskipun Nora kenal dengan Pak Remington, itu bukan alasan yang cukup dapat mengganggu kinerja grup Acton. Itulah sebabnya Nora seharusnya tidak disalahkan dalam hal ini. Niat Hawk bukan untuk membantu Nora. Sebaliknya, dia tidak mau membuat keluarga Perkins berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kesepakatan atas dasar hubungan antara Nora dan Ace. Jika hal itulah yang mendasari kesepakatan, usaha Hawk akan terlihat sia-sia. Tuan Eason benar. Beruntunglah orang-orang yang tidak menjadi beban. Yates langsung menimpali dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghina Nora. Dengan ekspresi sedih, Nora menundukkan kepalanya dan tanpa sadar melihat ke arah belakangnya. Setiap kali anggota keluarga Perkins mengganggunya, Sean akan membela dirinya. Sekarang, satu-satunya orang yang akan mendukung dan membela dirinya telah pergi. Dan, dari sekian banyak orang, justru dialah yang telah mengusir orang yang membelanya. Karena pikirannya tersita oleh kebencian pada dirinya sendiri, Nora pun menggelengkan kepalanya. Sudah cukup. Mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu di luar. Ayo masuk dan selesaikan kesepakatannya dengan cepat. Nyonya Perkins mengerutkan kening. Dia tidak ingin Yates dan rombongan itu mulai bertengkar tepat di depan gedung grup Acton. Bahkan jika yang lain tidak keberatan mempermalukan diri mereka sendiri, Nyonya Perkins masih peduli dengan martabatnya. Setelah rombongan itu sudah tenang, mereka mengikuti langkah Hawk dan menuju pintu depan. Seorang penjaga segera mendekati Hawk dan bertanya, "Permisi, bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari?" "Aku teman dari Pak Remington. Aku harus masuk untuk membicarakan beberapa hal." Hawk melirik kedua penjaga itu sekilas. Ada sorot mata superioritas di matanya. Penjaga itu memikirkannya sejenak dan menjawab dengan sopan. "Pak Remington? Anda mencari Pak Ace Remington, kan? Saya tidak ingat bahwa dia masuk kerja hari ini." Hawk mengayunkan pergelangan tangannya untuk meminta penjaga itu pergi, lalu berkata dengan nada sombong, "Aku tahu itu. Dia keluar untuk suatu tugas. Aku sudah membuat janji dengan Tuan Garner. Anda lebih baik tidak membuang-buang waktuku di sini. Kurasa Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika menunda masalah ini." "Mohon tenang, Pak. Silakan duduk di lobi untuk saat ini, dan saya akan meminta seseorang untuk menyampaikan pesan Anda. Apakah Anda setuju?" Penjaga itu tahu bahwa rombongan Hawk bukanlah orang-orang biasa. Mereka berpakaian bagus dan tiba dengan mobil mewah. Karena itu, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Setidaknya Anda tahu bagaimana berperilaku. Lakukanlah." Sambil mendengus, Hawk membawa keluarga Perkins memasuki lobi gedung grup Acton. Sementara itu, penjaga tadi dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie-nya dan memberitahu resepsionis tentang situasi tersebut. Penjaga lain berjalan mendekat dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Johnny, apa kamu tidak tahu bahwa Pak Remington dipecat?" Johnny tercengang sejenak. Dia bertanya dengan nada bingung. "Apa? Dia dipecat? Kapan itu terjadi?"
Itu terjadi kemarin saat jam istirahatmu. Kata penjaga lain itu dengan pelan seraya menggelengkan kepalanya. Sialan! Ini buruk! Orang-orang itu mengaku sebagai teman dari Pak Remington. Sekarang, karena dia sudah dipecat, kenapa aku harus membiarkan mereka masuk? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan mengusir mereka sekarang juga! Begitu penjaga itu kembali fokus, dia segera berbalik dan menuju kantor. Penjaga yang satu lagi mengayunkan tangannya dan memberitahu Johnny. Lupakan saja. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Lagi pula, mereka mengaku telah membuat janji dengan Tuan Garner. Biarkan mereka masuk untuk saat ini. Jika mereka sudah membuat janji, mereka tentu saja akan diizinkan masuk. Jika tidak akan terlambat bagi kita untuk mengusir mereka nantinya. Cara itu boleh juga. Johnny mengangguk. Dia memegangi tombol di walkie-talkie-nya dan menunggu respon dari resepsionis. Ada yang punya janji bertemu dengan Tuan Garner. Tolong aku untuk memeriksa itu. Di dalam lobi, Hawk sedang mengambil minuman yang disediakan oleh petugas pelayanan sambil meneriaki mereka dengan nada memerintah. Tuan Eason, bukankah kita harus berusaha bersikap rendah hati? Nyonya Perkins jadi merasa tidak nyaman. Nyonya Perkins, tidak perlu khawatir. Aku berteman baik dengan Pak Remington. Aku pasti akan membereskan hal itu. Jangan khawatir soal itu. Hawk terkekeh sambil meyakinkan Nyonya Perkins sekali lagi. Bab 501, kenapa Anda masih di sini? Nyonya Perkins masih ragu. Jika sikap Hawk membuat pihak grup Acton marah, mungkin itu akan semakin menyulitkan mereka. Nenek, kenapa nenek khawatir? Tuan Eason ada di sini. Lagi pula, Tuan Eason yang mempermudah jalannya kesepakatan ini untuk kita. Aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Yates yang berada tepat di sebelah Nyonya Perkins segera berusaha menenangkannya. Ya. Nyonya Perkins pun mengangguk menanggapi. Halo, Tuan Eason. Tuan Remington tidak ada di sini sekarang. Tetapi Tuan Carey ada di sini. Beliau menyuruhku mengantar Anda semua masuk. Kata resepsionis cantik itu sambil perlahan mendekati rombongan itu. Itu boleh juga. Hawk mengangguk, lalu membawa anggota keluarga Perkins menuju lift. Begitu mereka memasuki lift, Nyonya Perkins merasa lega. Sepertinya semua berjalan dengan baik. Di dalam kantor, Kendall Carey, wakil presiden grup Acton, menyambut rombongan itu dan menawarkan tempat duduk bagi mereka. Namun, Nyonya Perkins telah berpengalaman selama bertahun-tahun. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan senyum Kendall. Bahkan, sekilas tatapan mengejek sesekali tampak di matanya. Rasanya seolah-olah Hawk dan keluarga Perkins hanyalah sekedar lelucon baginya. Nyonya Perkins perlahan mengalihkan pandangannya dan berharap dugaannya salah. Seraya duduk di belakang meja, Kendall bertanya sambil menatap lurus ke arah Nyonya Perkins. Nyonya Perkins, apa yang membawa Anda dan orang-orang yang bersama Anda ini ke grup Acton? Hawk merasa jengkel saat mendengar pertanyaan itu. Surat perjanjian yang akan mereka tanda tangani, prosesnya dibantu olehnya. Namun, Kendall malah memulai percakapan dengan Nyonya Perkins. Apa artinya itu? Tuan Carey, begini persoalannya. Kami di sini untuk... Hawk mencoba angkat bicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh Kendall dengan ayunan tangan. Maafkan aku. Siapa Anda tadi? Kendall memperlihatkan ekspresi bingung di wajahnya saat dia bertanya pada Hawk dengan nada serius. Mendengar pertanyaan itu saja, wajah Hawk berubah menjadi merah padam. Tuan Carey, saya Hawk Eason.
ayah saya adalah Lucas Eason. Meski Hawk kesal, dia menenangkan dirinya, lalu memperkenalkan diri. Kendall perlahan berbalik untuk melihat Hawk dan bertanya, "Begitu? Meskipun aku tidak tahu siapa Lucas Eason, tapi bukankah dia pernah mengajarimu untuk tidak menyela ketika orang dewasa berbicara?" Mata Hawk terbelalak saat mendengarnya. Semua orang dari keluarga Perkins, termasuk Nora, juga mengerutkan kening. Suasananya agak aneh. Mereka awalnya berpikir bahwa Hawk, sebagai pengarah mereka, akan menjadi juru bicara. Tak satu pun dari mereka menyangka Kendall akan menampik Hawk seperti itu. Jika itu orang lain, Hawk akan meledak saat itu juga karena marah. Namun, mereka sedang berurusan dengan grup Acton. Tidak ada lagi yang bisa Hawk lakukan selain menahannya. Kendall mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Perkins, lalu bertanya dengan sopan. "Baiklah, Nyonya Perkins. Mari kita bicara. Jadi, apa alasan kunjungan Anda kali ini?" "Oh, kami datang dengan harapan bisa mengajukan kerjasama dengan grup Acton." Meskipun Nyonya Perkins tahu bahwa ada yang salah, dia masih mengambil kesempatan untuk mengutarakan niatnya. Kendall terkejut saat mendengarnya. Dia langsung menanggapi dengan sebuah pertanyaan. "Kerjasama? Kerjasama apa?" Nyonya Perkins lumayan tercengang. Persoalan dengan grup Acton selalu ditangani oleh Hawk. Nyonya Perkins tidak cukup mengerti dalam hal prosedur. Namun, Kendall tidak memberi Hawk kesempatan untuk berbicara. Apa yang harus dirinya lakukan? "Apa ada masalah?" Kendall bertanya sambil mengerutkan keningnya. "Tuan Eason memberitahu kami bahwa dia membawa kami ke sini hari ini untuk membahas kerjasama dengan grup Acton. Jadi, kami ikut." Setelah ragu-ragu sejenak, Nyonya Perkins memutuskan untuk menyebut nama Hawk. Mendengar pernyataan Nyonya Perkins, senyum jahil terukir di wajah Kendall. "Begitukah? Sejak kapan orang luar yang tidak ada hubungannya dengan kami memiliki hak suara dalam bisnis grup Acton? Dasar sialan!" Hawk mengertakkan giginya. Kejengkelan di hatinya semakin besar. Sementara itu, anggota keluarga Perkins menatap Hawk dengan tatapan aneh. Bagaimana bisa sesuatu yang seharusnya mudah menjadi jauh lebih rumit daripada yang mereka kira? "Anda Tuan Eason kan? Aku ingin tahu siapa yang membuat Anda merasa percaya diri untuk membuat keputusan atas nama grup Acton? Mungkinkah kesepakatan bisnis kami di grup Acton berada di bawah pengawasanmu?" Meskipun nada bicaranya tenang, jelas ada ejekan di balik kata-kata Kendall. Hawk semakin merasa jengkel saat mendengarkan kata-kata itu. "Saya kesini bukan untuk membuang waktu saya dengan Anda. Saya sudah membuat janji dengan Tuan Garner untuk membahas kerjasama kami hari ini. Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang persoalan itu, kami akan langsung menemui Tuan Garner saja." Ejek Hawk. Dalam pikiran Hawk, Kendall hanyalah orang gila. Tuan Garner adalah orang yang sibuk. Dia bukan seseorang yang bisa Anda temui sesuka hati Anda. Mungkin Anda harus bertanya pada ayah Anda dan lihat saja apa ayah Anda berani berbicara seperti yang baru saja Anda lakukan. Balas Kendall dengan tatapan menghina. Hawk sampai tidak bisa berkata apapun. Senyuman terukir di wajah Kendall. Dia memainkan cangkir teh di tangannya sebelum berkata dengan tenang. "Aku mengundang Anda semua masuk karena aku tahu bahwa Nyonya Perkins adalah kerabat dari seorang jenderal terkenal. Secara pribadi, aku sangat menghormati mereka yang ada di dunia militer. Itulah sebabnya aku mengundang Anda semua ke sini untuk menikmati teh. Adapun mengenai kerjasama, kita bisa melupakannya saja." Mendengar itu, Nyonya Perkins dan yang lainnya terperangah. Hawk mengertakkan giginya dengan perasaan jengkel.
Dia menatap Kendall dan berkata, "Saya sudah selesai berbicara dengan Anda." "Di mana Pak Ace Remington?" "Bawa dia ke sini. Saya akan berbicara dengannya sebagai gantinya." Senyum di wajah Kendall tampak lebih jahil dari sebelumnya. "Pak Remington, Anda tidak akan bertemu dengannya lagi." "Apa maksud Anda?" Hawk menjadi linglung saat mendengarnya. Yang ingin dia katakan adalah, kenapa Anda masih di sini? Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke grup Acton? Saat itu, terdengar suara dari belakang mereka sebagai tanggapan atas pertanyaan Hawk.